Selamat pagi Bapak Ibu semua, selamat hari Minggu, salam sejahtera dan sehat selalu. Sebelum memulai ibadah, saya akan bacakan beberapa warta yang mungkin sangat berguna bagi Bapak Ibu semua. Yang pertama, Minggu 3 September 2023 dengan tema hidup dalam pola pikir Allah, dilayani oleh Pendeta Martinus Stefanus. Bapak Ibu, dalam rangka Pekan Keluarga, akan diadakan penyuluhan penyakit kanker dan tumor. Ya, jadi penyuluhan ini bagi Bapak Ibu yang mungkin suka dengar ya, kadang orang sakit kanker sudah stadium tinggi baru ketahuan. Ketika stadium pertama mereka nggak tahu gejalanya dan bagaimana apa yang harus dilakukan, dan sebagian besar kasihan sekali setelah menjadi stadium tinggi 80-90% tidak tertolong. Oleh karena itu GKI Karbela akan mengadakan penyuluhan dan penyakit kanker dan tumor yang akan diadakan pada Sabtu 7 Oktober 2023 jam 10 pagi di GKI Karbela. Jadi penyuluhan ini gratis Bapak Ibu, kita sengaja memanggil supaya umat Kristen dan juga jemaat GKI Karbela dapat mengetahui gejala awal apa itu tumor dan kanker dan seberapa besar bahayanya bagi kita kalau kita menganggap remeh ya. Jadi bukan menakut-nakuti, tapi kalau kita tahu kan kita bisa membantu teman-teman kita, saudara kita yang lain dengan obat-obatan yang akan dikasih tahu yang sangat tidak terlalu mahal, cukup murah. Selanjutnya Warung Teologia GKI Karbela akan diadakan pada hari Selasa 5 September 2023 jam 7.30 malam. Dilayani oleh Pendeta Martinus dengan tema Ya Tuhan ingat dan perhatikanlah aku. Diharapkan bagi Bapak Ibu yang ingin belajar lebih dalam lagi dan mengetahui firman Tuhan bisa hadir di dalam Warung Teologi ini. Dan kalau tidak salah dalam Warung Teologi ini juga disiapkan cemilan bagi Bapak Ibu yang mungkin baru pulang kerja, kuliah ataupun tidak sempat supaya dapat mengikuti belajar firman Tuhan ya. Selanjutnya Persekutuan 2 GKI Karbela juga diadakan pada hari Rabu 13 September 2023 jam setengah 8 malam. Dilayani juga oleh Bapak Pendeta Martinus Stefanus. Ya, kami undang kembali untuk Bapak Ibu yang terbeban untuk mendoakan dan berdoa bersama-sama. Pada Minggu 17 September 2023 di GKI Karbela dalam rangka kebaktian 1 jam 9 pagi akan diadakan sakramen baptisan kudus anak dilayani oleh Pendeta Martinus Stefanus. Jadi nanti tanggal 17 ada perjamuan pelayanan baptis kudus ya. Pengumpulan surat suara pencalonan penatua masa jabatan April 2024 dan Maret 2027 akan dimulai pada tanggal 10 September 2023 sampai dengan tanggal 8 Oktober 2023 dengan mengisi form yang disediakan di gereja dan dimasukkan ke dalam kotak suara. Bagi anggota jemaat dan simpatisan GKI Karbela yang akan memberikan persepuluhan, dipersilakan amplop persembahan ke dalam kotak yang telah diberikan. Di depan sini akan ada kotak persembahan untuk bagi Bapak Ibu yang ingin memberikan persembahan persepuluhan atau bulanan. Kami Majelis Jemaat juga mengucapkan selamat ulang tahun kepada Bapak Ibu, saudara-saudari dan adik-adik, yaitu pertama Indra Suminten, kedua Jovinka Kestabel Hari, ketiga Tineka Halim, keempat Ibu Wani atau Ibu Wiwik, kelima Abel Christopher Genon, dan keenam Sandril Mitutong. Selamat ulang tahun bagi saudara-saudara kita semua, Tuhan memberkati. Sebelum memulai ibadah, mari kita menghentikan sejenak. Bapak Ibu saya undang untuk bangkit berdiri, kita mengangkat pujian dari Kidung Jemaat 15 1, 2, dan 3, berhimpun semua. Segala pergumulan di
Umat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, marilah bersama kita memulai rangkaian ibadah minggu ini dengan sebuah pengakuan bahwa pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang kasih setianya kekal untuk selama-lamanya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus beserta saudara sekalian. Dan beserta saudara juga. Umat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, di minggu ini kita bersama-sama akan merenungkan firman Tuhan dengan sebuah tema hidup dalam pola pikir Allah. Kita akan belajar menghidupi pola pikir Allah dalam kehidupan kita. Karena itu kita diajak untuk senantiasa dekat dengan Tuhan. Kita diajak untuk senantiasa tinggal di rumah Tuhan. Sama seperti yang disampaikan di dalam Mazmur Daud pasal yang ke-27 ayat yang keempat. Satu hal telah kuminta kepada Tuhan, hanya inilah yang kudambakan. Tinggal di rumah Tuhan seumur hidupku, menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati bait-Nya. Marilah kita menyambut dengan menaikkan pujian, kami puji dengan riang dikau Allah yang besar. Mari umat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita bersatu hati di dalam doa, mengakui dosa dan pelanggaran kita di hadapan Tuhan. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur kepada Bapa di surga, karena Bapa senantiasa memberkati kehidupan kami, karena Bapa senantiasa mengulurkan tangan-Mu ketika kami menghadapi berbagai macam kesulitan bahkan pergumulan yang sulit untuk dapat kami lalui, yang sulit untuk dapat kami lewati bila kami tidak berserah kepada Tuhan. Kami mengucap syukur karena Bapa senantiasa membuka tangan kepada kami yang berdosa ini, sehingga melalui jamahan-Mu Engkau memanggil kami untuk dapat kembali datang kepada Tuhan, untuk dapat kembali kepada Tuhan yang Maha Kasih dan Maha Pemurah. Kami mengakui di dalam kami menjalani kehidupan kami ini, kami kerap kali melakukan dosa dan juga pelanggaran yang membuat hati Tuhan terluka oleh karena tutur kata maupun perbuatan kami. Ampuni kami ya Bapa,
yang berdosa ini. Ampuni kesalahan kami yang kerap kali membuat hati sesama kami, keluarga kami, orang-orang di sekitar kami menjadi terluka. Ampuni kami ya Bapa. Kami mengaku di hadapan-Mu karena Engkau adalah Allah yang Maha Pengasih dan Penyayang, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Karena Engkau juga adalah Allah yang mengampuni kesalahan umat-Mu ketika umat-Mu mengaku di hadapan-Mu dengan ketulusan hati. Dengarkanlah doa pengakuan dosa kami ya Bapa. Ampunilah kami, tahirkanlah kami, agar kami dapat kembali melakukan dan mewujud nyatakan kasih Tuhan di dalam kehidupan kami, walaupun kami tidak sempurna. Dengarlah doa kami ini ya Bapa, yang kami naikkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Umat undang bangkit berdiri. Bagi setiap kita yang telah mengaku dosa di hadapan Tuhan, kini terimalah berita anugerah yang terdapat di dalam surat 2 Korintus pasal 5 ayat 17 sampai 19a. Jadi, siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Semuanya ini dari Allah, yang dengan perantaraan Kristus telah mendamaikan kita dengan dirinya dan telah mempercayakan pelayanan pendamaian itu kepada kami. Sebab di dalam Kristus Allah mendamaikan dunia dengan dirinya tanpa memperhitungkan pelanggaran mereka, dan Dia telah mempercayakan berita pendamaian itu kepada kami. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Damai Kristus bagimu. Damai Kristus bagimu juga.
Umat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, marilah kita bersatu hati di dalam doa, memohon pimpinan dan penyertaan Roh Kudus di dalam pembacaan dan perenungan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu ya Bapa, karena Engkau adalah Allah yang memperhatikan kami, mendidik dan mengajar kami untuk hidup setia seturut dengan firman-Mu. Dan pada saat ini kami kembali lagi hendak membaca dan merenungkan firman Tuhan. Kiranya penyertaan Roh Kudus-Mu membimbing hati dan pikiran kami, sehingga kebenaran firman Tuhan dapat kami terima di dalam ungkapan syukur kami, dan melaluinya kami dapat bertumbuh, kami dapat belajar melakukannya, dan kami juga dapat menyatakan kasih Tuhan, dimulai dari keluarga, pelayanan, bahkan sampai di tengah-tengah masyarakat. Kami berdoa ya Bapa, untuk setiap anak-anak-Mu yang telah Engkau persiapkan untuk membaca bagian demi bagian Alkitab, baik itu bacaan 1, bacaan antar bacaan, bacaan 2, dan juga hamba-Mu yang akan memberitakan kebenaran firman Tuhan. Biarlah Engkau yang menyertai, sehingga firman Tuhan ini dapat menyapa kehidupan kami, dan kami pun dapat senantiasa beroleh hikmat dan pengertian untuk melakukannya. Bapa, pimpin dan sertai kami berdoa dan memohonkannya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Bacaan pertama terambil dari Yeremia 15 ayat 15 sampai 21, dibacakan oleh salah seorang umat. Silakan. Demikianlah sabda Tuhan. Antar bacaan, marilah kita menanggapi bacaan pertama dengan menyanyikan Mazmur 26 ayat 1 sampai 8.
Bacaan kedua terambil dari Roma 12 ayat 9 sampai 21. Roma 12 ayat 9 sampai 21 saya akan bacakan. Nasihat untuk hidup dalam kasih. Hendaklah kasih itu jangan pura-pura. Jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului dengan memberi hormat. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Bantulah dalam kekurangan orang-orang kudus dan usahakanlah dirimu untuk selalu memberikan tumpangan. Berkatilah siapa yang menganiaya kamu, berkatilah dan jangan mengutuk. Bersukacitalah dengan orang yang bersukacita, dan menangislah dengan orang yang menangis. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam hidupmu bersama. Janganlah kamu memikirkan perkara-perkara yang tinggi, tetapi arahkanlah dirimu kepada perkara-perkara yang sederhana. Janganlah menganggap dirimu pandai. Janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan. Lakukanlah apa yang baik bagi semua orang. Sedapat-dapatnya, kalau hal itu bergantung padamu, hiduplah dengan perdamaian dengan semua orang. Saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah kamu sendiri menuntut pembalasan, tetapi berilah tempat kepada murka Allah, sebab ada tertulis, pembalasan itu adalah hakku. Akulah yang akan menuntut pembalasan, firman Tuhan. Tetapi jika seterumu lapar, berilah dia makan. Jika ia haus, berilah dia minum. Dengan berbuat demikian, kamu menumpukan bara api di atas kepalanya. Janganlah kamu kalah terhadap kejahatan, tetapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Demikianlah sabda Tuhan. Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Injil Matius pasal 16 ayat 21 sampai 28. Injil Matius pasal 16 ayat 21 sampai dengan 28. Izinkanlah saya membacakan menggunakan Alkitab Terjemahan Baru edisi yang kedua. Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul perikop, pemberitahuan pertama tentang penderitaan Yesus dan syarat-syarat mengikut Dia. Sejak itu Yesus mulai menyatakan kepada murid-muridnya bahwa ia harus pergi ke Yerusalem dan menanggung banyak penderitaan dari pihak tua-tua, imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Petrus menarik Yesus ke samping dan mulai menegur dia. Tuhan, kiranya Allah menjauhkan hal itu. Hal itu sekali-kali tidak akan menimpa engkau. Yesus berpaling dan berkata kepada Petrus, "Enyahlah iblis, engkau suatu batu sandungan bagiku, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia." Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Jika seseorang mau menjadi pengikutku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya dan mengikut aku. Sebab siapa yang mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Siapa yang kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Apa gunanya seseorang memperoleh seluruh dunia tetapi kehilangan nyawanya? Apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya? Sebab anak manusia akan datang dalam kemuliaan Bapanya bersama dengan malaikat-malaikatnya. Pada waktu itu ia akan membalas setiap orang menurut perbuatannya. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, di antara orang yang hadir di sini
ada yang tidak akan mengalami kematian sebelum mereka melihat Anak Manusia datang sebagai Raja. Demikianlah Injil Tuhan kita Yesus Kristus. Yang berbahagia adalah setiap kita yang mendengarkan firman Allah, memelihara dan melakukannya dengan penuh sukacita. Haleluya. Shalom. Tema yang diangkat di minggu ini ialah hidup dalam pola pikir Allah. Bapak Ibu saudara yang kasih oleh Tuhan Yesus Kristus, saya memulai dengan sebuah pertanyaan. Bapak Ibu di sini ada yang bersama dengan pacar atau dengan suami istri atau dengan anak atau dengan sahabat? Kalau dengan saudara seiman, saya yakin kita semua saudara seiman, begitu ya. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, sebagai keluarga misalkan, dalam lingkup yang paling kecil, suami menurut pengalaman Bapak Ibu bisa mengetahui apa yang dipikirkan oleh istrinya enggak? Wah, langsung dijawab tuh enggak. Kebalikannya, istri bisa tahu nggak apa yang dipikirkan oleh suaminya? Ada yang jawab shopping, ada juga yang bisa. Sekarang lanjutannya, orang tua bisa mengetahui nggak apa yang dipikirkan oleh anaknya? Nah, nggak tahu. Sebaliknya juga, anak bisa tahu nggak apa yang dipikirkan oleh orang tuanya? Mungkin bisa, tapi sulit. Karena ternyata pemikiran antar manusia meskipun itu sudah berada di dalam keluarga berbeda. Beda-beda ya Bapak Ibu ya. Menurut orang tua, yang terbaik bagi anak adalah menyekolahkannya di sekolah yang favorit. Benar nggak? Yang terbaik, yang terbagus. Kalau bisa yang internasional. Tapi ketika orang tua nanyain sama anaknya, "Nak, kamu saya sekolahkan di sekolah yang internasional ya?" Anaknya menjawab, "Aduh, nggak usah, Ma. Nggak usah, Pak. Saya mau sekolah bareng sama teman-teman saya aja di sekolah yang biasa." Berbeda, gitu ya. Kadang-kala kita mau memberikan yang terbaik atau kita mau melakukan satu hal yang baik, kadang-kala berbeda pola pikirnya dengan orang lain. Itu manusia. Pertanyaan saya selanjutnya, Bapak Ibu saudara sekalian, tahu nggak apa yang menjadi pola pikir Allah? Tahu nggak? Ada yang tahu apa yang menjadi pola pikir Allah? Ya? Setia, betul. Apalagi? Ya? Hidup yang lebih baik. Pola pikir Allah adalah apa? Iya, kita menilai dari sisi Allah. Apa sih pola pikir Allah? Apa? Kita kan sebagai anak-anak Tuhan. Kita tahu dong, tahu nggak? Jangan-jangan nggak tahu lagi. Pola pikir Allah adalah yang paling universal, yang menjadi hukum, yaitu kasih. Pola pikir Allah adalah kasih. Mengasihi manusia tanpa batas. Mengasihi dan mencintai manusia meskipun ia sudah berdosa. Itu adalah pola pikir Allah. Kalau kita sudah tahu apa itu pola pikir Allah, sekarang kita belajar untuk menghidupinya dalam kehidupan kita hari lepas hari. Bapak Ibu, ketika kita berjumpa dengan Injil Matius pasal yang ke-16, kita melihat percakapan antara Yesus dan juga Petrus. Percakapan ini adalah gambaran bagaimana seringkali manusia gagal. Gagal untuk memahami, mengartikan karya Allah atau
karya kasih Tuhan dalam kehidupan umat manusia. Ketika Yesus berkata kepada murid-muridnya, aku harus menderita, aku harus mati dan dibangkitkan pada hari yang ketiga. Langsung Petrus merespon, menarik gurunya dan berkata, guru, sekali-kali hal itu tidak akan terjadi padamu. Ini benar yang dikatakan oleh Petrus. Ketika Yesus kemudian merespon, menegur, enyahlah iblis, sebab engkau menjadi batu sandungan. Kalau kita punya orang yang kita kasihi, maunya kita lindungi gitu ya Bapak Ibu ya. Kalau bisa jangan ada hal-hal yang bisa menjahati orang tersebut. Secara logika yang dilakukan oleh Petrus ini adalah sebuah tindakan perlindungan kepada gurunya. Dan itu logis begitu ya. Pengennya gurunya itu tetap bisa berkarya. Kalau bisa jangan menderita, jangan mati. Tapi Petrus lupa bahwa konsep mesianik, kedatangan Yesus ke dalam dunia bukanlah untuk memerdekakan orang-orang Yahudi dari orang-orang Romawi yang menjajah pada saat itu. Lebih jauh dari itu, yaitu untuk menyelamatkan umat manusia dari dosa mereka. Artinya bahwa tidak hanya kepada orang Yahudi saja Mesias atau Yesus itu datang, kepada setiap orang-orang yang membutuhkan kasih dan keselamatan dari Tuhan Yesus. Ketika Petrus berkata demikian, kemudian Yesus meresponnya bukan karena Yesus ini tidak suka, bukan karena Yesus ini benci kepada Petrus, tetapi karena memang murid-muridnya belum mengerti apa yang dikatakan oleh Yesus. Dalam firman Tuhan dikatakan mereka baru terbuka pikirannya setelah Tuhan Yesus itu terangkat ke surga. Jadi hal ini disampaikan oleh Yesus. Yesus tahu bahwa hati para murid itu inginnya guru tetap ada di samping mereka. Tapi ada masanya bahwa murid-murid ini pun nantinya akan menjadi pemimpin di dalam jemaat. Yang Tuhan Yesus sampaikan kepada Petrus ini merupakan bagian di dalam pola pikir Allah. Dikatakan jika seorang mau jadi pengikutku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya dan mengikut aku. Ketiga hal ini adalah bagian yang tidak bisa dipisahkan. Menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan juga mengikut Tuhan Yesus. Menyangkal diri itu berarti kita hidupnya seturut dengan apa yang Tuhan ajarkan. Berani menyangkal diri, tidak hidup di dalam keinginan daging, tetapi belajar untuk menghidupi kebenaran firman Tuhan. Hal ini bisa dilakukan oleh manusia dan juga para murid pada saat itu. Dengan mereka setia mengikut Yesus, mendengarkan pengajarannya, bahkan ketika Yesus mengutus mereka, mereka bisa melakukan berbagai macam mukjizat. Lalu yang kedua adalah dengan memikul salib. Memikul salib ini bukanlah perkara yang mudah. Karena ketika seseorang memikul salib, berarti ia bersedia merendahkan dirinya serendah-rendahnya. Lawannya adalah manusia itu pengennya ditinggikan, pengennya diperhatikan, pengennya dilayani. Memikul salib
Ini adalah bagian di mana anak-anak Tuhan belajar bukan hidup menurut cara pandang dunia seperti yang Petrus lakukan, tetapi lihatlah bagaimana pola yang dilakukan oleh Tuhan Yesus dan belajarlah serta lakukanlah. Baru yang ketiga Tuhan Yesus mengatakan, ikutlah aku. Umat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, di dalam Injil Yohanes pasal yang terakhir ada percakapan antara Yesus dan juga Petrus. Yesus berkata kepada Petrus, "Petrus, maukah engkau mengembalakan domba-dombaku?" Lalu Petrus menjawab, "Iya, Guru." Lalu yang kedua juga ditanyakan sama yang demikian. Lalu yang ketiga kali pun ditanyakan demikian. Lalu di akhirnya disampaikan bahwa hal ini diucapkan Yesus untuk mengingat kembali bagaimana Petrus berkarya dan mati bagi Yesus. Yesus berkata, di akhir, ikutlah aku. Artinya bahwa Petrus pun sebagai anak-anak Tuhan akan menanggung penderitaan yang dinamakan dengan salib itu. Nah, hidup di dalam pola pikir Allah berarti bukan untuk mengejar kesenangan, bukan semata untuk mengejar berkat Tuhan, bukan juga semata-mata untuk hidup dalam kebahagiaan bersama dengan Tuhan. Tetapi menghidupi pola pikir Allah, kita diajak untuk melakukan, bahkan ketika kita mengalami penderitaan, kita tetap setia mengikut Tuhan. Inilah yang kemudian dalam perjanjian lama kita jumpai melalui kisah Nabi Yeremia. Nama Yeremia itu ditafsirkan sebagai nabi yang meratap, nabi yang menderita. Karena Yeremia ini ketika ia dipanggil oleh Tuhan untuk menjadi nabinya, pada saat itu sedang terjadi peperangan. Dan di dalam peperangan itu banyak orang-orang Israel yang justru lebih condong hatinya untuk mengikuti bangsa lain dibandingkan mengikut Tuhan. Dan Yeremia diutus untuk mengingatkan kembali. Karena itu dalam bacaan kita tadi ada 2 poin penting yang mau disampaikan mengenai Yeremia. Yang pertama adalah keluhan yang dialami oleh Yeremia dan bagaimana Allah merespon keluhan Yeremia. Keluhan oleh karena penderitaan itu dialami oleh nabi sendiri sebagai penyambung lidah Allah. Dan apakah Yeremia pada saat itu putus asa? Apakah pada saat itu Yeremia meninggalkan Tuhan? Putus asa iya, tetapi meninggalkan Tuhan tidak. Kenapa? Karena selalu ada jawaban dari Tuhan di balik pergumulan dan doa yang dinaikkan oleh Yeremia. Penderitaan yang dialami oleh karena Yeremia itu dicampakkan oleh kaumnya sendiri, orang-orang Israel, dikejar-kejar karena dianggap Yeremia ini bukanlah bagian dari orang-orang Israel dan menyuruh orang-orang Israel bertobat. Padahal memang mereka yang salah, tapi mereka tidak mau mengakui kesalahan mereka. Yang dikejar-kejar adalah orang yang berbuat benar, yaitu Yeremia. Itulah bangsa Israel. Lalu kemudian bagaimana Yeremia pun terkepung dan hampir kehilangan nyawanya. Di dalam doanya dia berdoa dan Tuhan Allah mendengarkan apa yang Yeremia keluhkan. Tuhan Allah itu senantiasa menyertai dan juga memberi kekuatan, meluputkan Yeremia dari musuh-musuhnya. Meluputkan Yeremia dari kematian. Karena itu Yeremia tetap bertahan
Yeremia menghidupi pola yang Allah nyatakan kepadanya. Ketika menghadapi pergumulan berat, Yeremia tidak menanggungnya sendiri. Ada Allah yang menyertainya. Ia berdoa dan ia melakukan apa yang Allah kehendaki. Di dalam Roma, di dalam surat Roma yang kita baca tadi, bagaimana Paulus juga menyatakan, sebagai umat yang sudah diselamatkan, hiduplah dalam pola pikir Allah. Pola pikir Allah seperti apa? Tadi disampaikan dengan jelas. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam hidupmu bersama. Janganlah berpikiran congkak. Kalau di dalam terjemahan baru edisi yang kedua, katanya adalah congkak. Bukan memikirkan hal-hal yang di atas, tapi congkak. Janganlah berpikiran congkak, tetapi arahkanlah dirimu pada mereka yang rendah. Janganlah menganggap dirimu pandai. Yang disampaikan oleh Paulus ini adalah pola pikir Allah itu bukan hanya untuk dipahami, dimengerti, dibaca, tetapi juga dilakukan dalam kehidupan sehari-hari. Melalui perbuatan, melalui sikap dan tindakan yang senantiasa mengandalkan Tuhan. Paulus melanjutkan, berkatilah siapa yang menganiaya kamu, berkatilah dan jangan mengutuk. Kita teringat dengan perkataan Tuhan Yesus. Kalau ada orang yang menampar pipi kirimu, berilah pipi kananmu. Nah, ini kemudian gambarannya yang Paulus sampaikan, berkatilah orang yang menganiaya kamu, berkatilah dan jangan mengutuk. Artinya bahwa di dalam kehidupan realita kita pasti ada orang yang tidak senang kepada kita, tidak suka kepada kita. Tetapi bagian kita bukanlah untuk menghakimi mereka, tetapi untuk memberkati, mendoakan supaya Tuhan menjamah hatinya dan juga memberikannya kekuatan dan kehidupan yang baru. Hidup di dalam pola pikir Allah berarti kita senantiasa rindu untuk melakukan perintahnya dalam kehidupan kita. Perintahnya ada di mana Bapak Ibu? Di dalam Alkitab. Semakin sering kita membaca Alkitab, semakin sering kita merenungkan Alkitab, maka kita pun akan dituntun untuk melakukan kebenaran firman Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ada sebuah cuplikan video bahwa untuk menyatakan pola pikir itu adalah tergantung bagaimana sikap dan hidup kita. Tetapi sebagai anak-anak Tuhan, kita diperlengkapi dengan firman Tuhan untuk dapat mengarahkan tujuan kehidupan kita. Kita lihat cuplikan video berikut ini.
Ya, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, kita belajar bahwa seringkali manusia itu menjadi congkak, menjadi sombong, menjadi tidak peduli dengan lingkungan sekitar. Tetapi kita mau belajar kali ini dalam firman Tuhan, hidup dalam pola pikir Allah berarti kita itu diajak untuk peduli kepada sesama kita, membuka mata kita, karena memang Tuhan Yesus juga sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita hidup berkarya untuk menyatakan kepedulian, kasihnya dan juga pertolongannya kepada setiap orang tanpa membeda-bedakan. Karena itu kita belajar untuk melakukan seperti yang Tuhan Yesus lakukan dengan sikap dan perbuatan kita yang senantiasa memiliki kesabaran dalam melakukan segala sesuatu. Jangan cepat menyimpulkan atau bahkan jangan cepat menghakimi. Sabarlah dan lakukanlah meski orang lain tidak suka kepada kita, tetaplah kebenaran itu harus diberitakan. Lalu kita juga diajak untuk memiliki pikiran yang positif, pikiran yang terbuka, sehingga hidup yang kita jalani ini bukan tentang diri kita sendiri, tetapi juga tentang bagaimana kita berkarya menjadi saluran berkat Tuhan bagi sesama. Dan selanjutnya adalah sertakan Allah senantiasa dalam setiap keputusan yang hendak kita ambil, sehingga kita tetap hidup di dalam pola pikir Allah, kita tetap dapat menyatakan kasih Allah, dan kita juga dapat dipakai oleh Allah untuk memuliakan nama Tuhan. Selamat hidup di dalam pola pikir Allah, selamat untuk berkarya bagi sesama. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Saat hening bagi kita semua. Bapak Ibu, saya undang untuk bangkit berdiri. Marilah kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan, mengingat pengakuan pada baptisan kita menurut pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya Tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula di antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk. Mari kita menaikkan doa syafaat kita. Kami bersyukur kepadamu ya Bapa, karena Engkau telah mengajar dan juga mendidik kami untuk tetap menyatakan kasih di dalam hidup seturut dengan kehendak Tuhan. Dan kami sudah belajar melalui kebenaran firman-Mu, dan biarlah Engkau yang senantiasa menuntun langkah kami, memberkati kami. Biarlah firman-Mu tetap menjadi pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami, sehingga kami tidak hanya menjadi pendengar yang setia, tetapi kami juga menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan yang menyatakan karya kasih Tuhan di tengah-tengah dunia di mana Tuhan menempatkan kami. Kami berdoa ya Bapa untuk anak-anak Tuhan yang telah Engkau panggil dan juga telah Engkau utus untuk melayani di gereja GKI Karbela. Kami berdoa untuk majelis jemaat, badan pelayanan, aktivis, komisi-komisi yang ada. Tuhan Yesus memberkati. Biarlah anak-anak-Mu ini dapat bersinergi satu dengan yang lain, dapat melayani Tuhan dan juga melayani jemaat-Mu di tempat ini,
sehingga anak-anak Tuhan, umat Tuhan di tempat ini dapat terpelihara imannya, dapat bertumbuh di dalam imannya, dan juga dapat rindu untuk melayani Tuhan. Kami juga berdoa bagi pelayanan-pelayanan keluar. Tuhan Yesus juga yang memberkati. Biarlah Engkau memakai gereja GKI Karbela sebagai kepanjangan tangan Tuhan, menghadirkan shalom kepada warga sekitar maupun kepada dunia di mana Tuhan menyertai. Kami berdoa ya Bapa pada saat ini untuk umat-Mu di tengah-tengah kelemahan tubuh yang dihadapi maupun di dalam lanjut usia. Kami berdoa untuk Ibu Lim Chuanyo. Kami berdoa untuk Ibu Ong Meli, untuk Ibu Sumiati, Ibu Tambunan, Ibu Kristina, Bapak Tekni, Bapak Yucong, dan juga Bapak Halim. Serta saudara-saudara kasih kami yang berada dalam pergumulan kesehatan. Tuhan Yesus kiranya campur tangan. Engkau adalah Allah yang senantiasa mengasihi anak-anak-Mu. Dan Engkau juga adalah Allah yang senantiasa memperhatikan anak-anak-Mu. Dan biarlah melalui doa dan juga permohonan Tuhan Yesus menjamah. Tuhan Yesus mengangkat sakit penyakit dan memulihkan keadaan anak-anak-Mu ini. Kami yakin dan percaya Bapa, sebab tidak ada yang mustahil bagi-Mu. Dan biarlah Engkau yang senantiasa menyertai, memberi kuasa kesembuhan melalui rangkaian pengobatan maupun istirahat yang dijalani oleh anak-anak Tuhan. Kami juga berdoa ya Bapa, di tengah pergumulan yang dihadapi oleh jemaat-Mu di tempat ini, baik itu di dalam pekerjaan mereka, baik itu di dalam pendidikan, relasi di tengah-tengah keluarga, maupun pelayanan-pelayanan yang dilakukan di tengah-tengah masyarakat. Tuhan Yesus kiranya memberkati. Tuhan Yesus campur tangan memberikan roh hikmat dan juga akal budi, sehingga apa yang dilakukan Tuhan Yesus yang turut campur tangan, sehingga pergumulan tidak melemahkan iman anak-anak-Mu, tetapi bersama dengan Tuhan Yesus, anak-anak-Mu ini dapat hidup di dalam pertolongan Tuhan dan dipulihkan dari pergumulan yang dihadapi. Kami berdoa ya Bapa untuk saudara-saudara kasih kami yang berulang tahun di minggu ini. Kami berdoa untuk Bapak Indra Suminten. Kami berdoa untuk Saudari Jovinka Kristabella Hari. Kami berdoa untuk Ibu Tineke Halim. Kami berdoa untuk Ibu Wiwi. Kami berdoa untuk Saudara Abel Christopher Genon. Dan kami berdoa untuk Saudara Sender Matthew Tong. Umur panjang ada di tangan kanannya, di tangan kirinya kekayaan dan kehormatan. Dan biarlah anak-anak-Mu ini senantiasa memiliki kerinduan untuk setia kepada Tuhan. Karena Engkau yang senantiasa menyatakan kasih setia-Mu. Dan melalui kasih setia Tuhan, anak-anak Tuhan senantiasa hidup di dalam persekutuan dan pelayanan. Dan kehidupannya dapat menjadi kesaksian bagi banyak orang. Bapak, kami berdoa bagi bangsa dan negara kami. Tuhan Yesus kiranya memberkati senantiasa bangsa dan negara kami. Menjelang tahun pemilu yang akan dilaksanakan tahun 2024, Bapak yang senantiasa menyertai, membawa damai dan sejahtera, memberikan ketenangan dan ketentraman. Tuhan Yesus juga yang memberkati, biarlah Tuhan memakai setiap kami sebagai warga negara untuk dapat memilih pasangan yang ada di dalam hikmat dan penyertaan Tuhan. Kami berdoa ya Bapa untuk para pemimpin bangsa dan negara. Kiranya Tuhan Yesus memberkati senantiasa dengan hikmat dan kearifan, sehingga dapat mengelola bangsa dan negara ini ke arah yang lebih baik. Kami berdoa ya Bapa untuk iklim maupun cuaca di daerah Jakarta dan sekitarnya yang sekarang ini masih tingkat polusinya tinggi. Tuhan Yesus yang menjaga dan melindungi setiap anak-anak-Mu, menjauhkan dari segala sakit penyakit maupun hal-hal yang buruk. Kami berdoa ya Bapa untuk perdamaian bangsa di seluruh dunia. Tuhan Yesus kiranya memberkati, damai sejahtera-Mu Engkau nyatakan, sehingga setiap peperangan maupun konflik ini dapat terselesaikan di dalam pertolongan dan cinta kasih Tuhan. Kami rindu ya Bapa untuk melihat perdamaian di tengah-tengah konflik yang terjadi. Tuhan Yesus kiranya yang senantiasa turut campur tangan. Terima kasih Bapa, kami dapat menaikkan doa syafaat kami. Dan kami menyerahkan doa kami ini hanya ke dalam satu nama, Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Bapak
Bapak Ibu, kini tiba saatnya kita akan memberikan persembahan. Bagi Bapak Ibu kembali berkesempatan yang ingin memberikan persembahan perpuluhan, syukur bulanan, bisa memasukkannya ke dalam kotak persembahan di depan ini. Untuk ayat penghantar di pagi hari ini, untuk persembahan, saya akan bacakan dari Lukas 6, ayat 38, firman Tuhan berkata, "Berilah dan kamu akan diberi suatu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang digoncang, dan yang ditumpah keluar akan dicurahkan ke dalam ribaanmu. Sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu." Untuk mengiringi persembahan di pagi hari ini, Bapak Ibu juga dapat memberikan persembahan untuk ke rekening GKI Karbela atas nama GKI Jalan Angger Kaya nomor 4A, nomor akun 230300142, BCA Cabang Kalimalang. Kita akan mengungkapkan pujian dengan Kidung Jemaat 288 1-3. Bapak Ibu, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, kembali di saat ini kami datang kepadamu, mengucap syukur dan berterima kasih. Mengucap syukur untuk hidup yang masih kami nikmati di hari ini, mengucap syukur untuk kesehatan sehingga kami masih boleh datang ikut dan beribadah bersama umat Tuhan. Dan kami juga mengucap syukur, memberikan ucapan syukur, baik kami memberikannya ke dalam kantong kolekte ataupun membawakannya, memasukkannya di dalam kotak persembahan. Tuhan, terima kasih untuk semuanya ini, dan kami berdoa kiranya persembahan ini pun dapat berguna untuk kemuliaan nama Tuhan, memuliakan nama Tuhan di GKI Karbela melalui saluran berkat, baik untuk umat Tuhan maupun untuk warga di sekitarnya. Berkati para pengurus majelis supaya persembahan ini benar-benar sesuai dengan kehendak Tuhan. Berkati setiap tangan yang sudah mengucap syukur dan memberikannya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan berterima kasih. Amin. Kita mengangkat pujian Kidung Jemaat 341 ayat 1 dan 2, kuasa dan nama mula. Tuhan kami tetap
Umat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kini arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus, Syukur kepada Allah, terpujilah Tuhan. kini dan selamanya. Pulanglah dalam damai sejahtera Allah dan terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Ibadat telah selesai Bapak Ibu, Tuhan memberkati kita semua, selamat hari Minggu.